Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Flash bersama Pak Budi. Pada hari ini kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Marilah kita saksikan cuplikan berikut. Selamat menyaksikan. Setelah dicapai persetujuan KMB pada tahun 1949, Presiden Soekarno yang telah dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat kembali ke Jakarta. Dalam pidatonya di tangga Istana Merdeka, Soekarno kembali memukau rakyat dengan pidatonya yang bersejarah. Diam. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersua dengan 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas goodwill itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung daripada negara-negara asing yang pada ini hari telah hadir di sini. Di depan sidang gabungan parlemen dan senatris, Presiden menjelaskan prinsip-prinsip negara federal atau kesatuan. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur, alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita.
Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata. Apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan, akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka. Latar belakang demokrasi liberal. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan kabinetnya, sedangkan legislatif terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan para DPR. Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, sedangkan Wakil Presiden RI Drs Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun, karena banyaknya terjadi gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian, maka negara RIS tidak bertahan lama. Setelah Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD 1950, maka Indonesia secara resmi mengubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai pergolakan. Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sementara oleh para elit politik ditafsirkan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional tidak secara langsung mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, di kalangan militer terjadi pengelompokan berdasarkan kekuatan politik yang mendominasi parlemen. Tanggal 17 Oktober 1952, sekelompok perwira yang tidak puas dengan keadaan politik pada waktu itu menggerakkan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Meriam diarahkan ke Istana Presiden. Demonstrasi juga digelar di halaman gedung parlemen, Lapangan Banteng, Jakarta. Setelah bertemu dengan pimpinan Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan, Soekarno dengan tegas menolak tuntutan para demonstran karena ia tidak mau menjadi diktator. Padahal Angkatan Perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan Perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling bersih dalam masa 50 tahun menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Islam Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Partai besar semasa revolusi seperti Partai Sosialis Indonesia atau PSI sangat merosot perolehan suaranya, sehingga secara faktual telah tersingkir dari percaturan politik di Indonesia. Karena tidak ada mayoritas satu partai, perpecahan atau persaingan berlanjut terus. Sekelompok perwira
perwira angkatan perang yang tidak puas dengan situasi politik saat itu mengobarkan pemberontakan di daerah-daerah Sulawesi dan Sumatera, serta menyatakan ingin berpisah dengan negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno yang mendapat dukungan dari KSAD Nasution menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan memerintahkan menghadapi pemberontakan daerah dengan kekuatan militer. Sementara itu, Dewan Konstituante hasil pemilu yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan menemui jalan buntu. Waktu Soekarno menawarkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan suara menghasilkan suara seimbang antara yang setuju dan yang menentang. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, melalui dekret Presiden dan dukungan Angkatan Darat, Presiden Soekarno menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Berikut ini adalah kabinet-kabinet di masa demokrasi liberal, bersingkat dengan nasi, susu, wali baju. Untuk lebih detailnya, perhatikan penjelasan berikut. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Semasa pemerintahan Kabinet Natsir, Indonesia berhasil memetakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyebab kemunduran kabinet ini dari kursi pemerintahan adalah kegagalannya penyelesaian masalah Irian Barat dengan Belanda. Juga munculnya banyak mosi akan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS yang terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Kabinet yang memerintah Indonesia setelah kemunduran Kabinet Natsir adalah Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman Widyo Sanjoyo. Tidak banyak program-program dari Kabinet Sukiman yang berjalan dengan lancar. Munculnya korupsi pada lembaga pemerintahan, masalah Irian Barat yang belum terselesaikan, serta hubungan Sukiman dengan militer yang kurang harmonis menjadi kendala yang menghambat program kerja mereka. Penandatanganan Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat yang berarti juga memihaknya Indonesia kepada blok Barat merupakan suatu pelanggaran terhadap politik negara Indonesia yang bebas dan aktif, sehingga rakyat menarik dukungannya pada Kabinet Sukiman. Jadi, ia terpaksa mundur dari jabatannya. Kabinet yang menggantikan Kabinet Sukiman selanjutnya adalah Kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Salah satu program penting yang direncanakan Kabinet Wilopo adalah persiapan pelaksanaan pemilihan umum. Program luar negerinya juga ditekankan kepada perjuangan pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Namun, Kabinet Wilopo juga tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan kedudukannya. Antara lain adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Namun, masalah yang membuat Kabinet Wilopo terpaksa turun dari jabatannya adalah peristiwa Tanjung Morawa yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Setelah Kabinet Wilopo, kabinet selanjutnya yang memimpin Indonesia adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet ini memiliki program untuk melanjutkan persiapan penyelenggaraan pemilu, juga persiapan kerangka panitia pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu program yang sukses dari kabinet ini adalah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Namun sayangnya kabinet ini terpaksa menyerahkan mandatnya kembali sebelum pemilu 1955 dapat terlaksana, dikarenakan berlanjutnya konflik pada Angkatan Darat di mana A.H. Nasution mengundurkan diri dari KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng, sehingga rakyat menarik dukungannya kepada Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Salah satu hasil yang paling menonjol dari kabinet ini adalah pelaksanaan pemilu pertama bangsa Indonesia pada tahun 1955. Setelah seleksi pemilu pertama, terdapat 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
Membaiknya hubungan dengan anggota Angkatan Darat dan pembubaran Uni Indonesia Belanda juga merupakan beberapa pencapaian terbaik kabinet ini. Setelah hasil pemilu keluar, maka Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri. Ia menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Setelah masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kembali diserai mandat untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Beberapa program yang dapat terlaksana pada masa kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar oleh Presiden Soekarno, pelaksanaan keputusan konferensi Asia Afrika, juga peralihan perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa. Namun, timbulnya gerakan-gerakan anti-Cina dalam masyarakat membuat perpecahan di berbagai daerah. Selain itu, salah satu faktor mundur kabinet ini adalah banyaknya gerakan-gerakan separatis antar partai politik yang menimbulkan keretakan pada pemerintahan. Kabinet terakhir yang memerintah di Indonesia adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950. Beberapa pencapaian dari kabinet ini adalah pembentukan Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat, pemberantasan tindak jahat korupsi, juga ditetapkannya peraturan lautan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Hal ini merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Karena gagal menyelesaikan aksi-aksi pemberontakan separatis di daerah-daerah, juga karena kondisi ekonomi negara yang semakin terpuruk, maka krisis demokrasi liberal sudah mencapai pada puncaknya. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dan mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin.